Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Di sini kita akan mengupas secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Nah, kali ini kita akan memenuhi request dari salah satu teman kita yang meminta untuk membahas seputar seluk-beluk burung cendrawasih, burung surga ya kalau orang luar negeri menyebutnya. Ini burungnya cukup melegenda, salah satu burung yang cantik, yang sangat digemari di seluruh dunia. Makanya meminta untuk membahas karena penasaran. Om, ada berapa sih burung cendrawasih itu? Kok kayaknya banyak banget katanya. Nah, sekalian kita bahas ini buat kita belajar, buat kita menggali informasi seluas-luasnya seputar burung-burung endemik di Indonesia. Nah, kebetulan yang akan kita bahas tuntas kali ini adalah burung cendrawasih. Jadi, ini adalah burung asli Indonesia, burung plasma nuftah asli Indonesia, kekayaan aneka ragam hayati Indonesia yang ada di Pulau Papua sana. Sebenarnya kalau populasinya sih sebenarnya masih aman lah ya di sana. Cuman karena persebaran habitatnya terbatas di tanah Papua sana, kalau nggak dilindungi maka akan bisa dieksploitasi secara besar-besaran dan punah pada akhirnya. Ini sebagai catatan, semua burung cendrawasih itu statusnya Appendix 1 dan dilindungi undang-undang. Jadi nggak boleh memelihara, memperdagangkan atau merawat. Itu harus izin presiden ya kalau Appendix 1 itu. Makanya hanya lembaga konservasi biasanya yang diizinkan untuk merawat dan menangkarkan burung cendrawasih ini. Burung cendrawasih itu ada sekitar 40-an lah ya. Nanti kita bahas tuntas ini seputar keluarga burung cendrawasih ini dari famili Paradiseidae. Jadi memang ada apa aja sih saudara-saudara si burung cendrawasih ini. Nanti kan kita ulas ya satu persatu. Burung cendrawasih itu dalam klasifikasi ilmiahnya berasal dari famili Paradiseidae, di mana dalam famili ini terdapat 15 genus ya, dengan total ada 44 spesies di dalamnya. Nah, kita akan bahas di satu persatu ya spesies burung kerabat cendrawasih ini. Langsung aja kita bedah ya satu persatu. Yang pertama ada genus Paradisea. Di genus ini ada 7 spesies ya. Jadi ini yang ada di genus ini adalah spesies yang familiar, kita kenal sebagai burung-burung cendrawasih ya. Jadi teman-teman rata-rata tahu burung cendrawasih ya dari genus Paradisea ini. Yang pertama ada burung cendrawasih kuning kecil. Nama ilmiahnya Paradisea minor. Ini adalah burung cendrawasih yang paling umum dan paling dikenal oleh sebagian masyarakat ya. Jadi yang sering ada di gambar-gambar ya ini burung cendrawasih kuning kecil. Yang kedua, ini saudaranya si cendrawasih kuning kecil, ada burung cendrawasih kuning besar. Nama ilmiahnya Paradisea apoda. Jadi memang penampakan burung ini sebenarnya mirip-mirip ya, memang cantik dengan ekornya, surai ekornya, warnanya kuning emas. Nah, hanya ukurannya aja yang membedakan antara burung cendrawasih kuning kecil dengan burung cendrawasih kuning besar ini. Ini lebih besar ya penampilannya. Yang ketiga ada cendrawasih kaisar atau nama ilmiahnya Paradisea guelmi. Dalam bahasa Inggris burung ini dinamakan Emperor Bird of Paradise. Ini juga cukup cantik, hampir mirip-mirip lah sama burung cendrawasih kuning. Jadi memang nggak terlalu jauh berbeda. Yang keempat ada burung cendrawasih merah. Nama ilmiahnya Paradisea rubra atau dalam bahasa Inggris disebut Red Bird of Paradise.
Jadi memang ini cakep ya, warnanya merah. Ini penampilannya agak beda dengan burung cendrawasih kuning. Ini kepalanya juga beda, dan ekornya ini ekor kawat ya. Jadi ada antenanya kalau ini burung cendrawasih merah. Kelima ada burung cendrawasih goldie. Nama ilmiahnya Paradisea decora, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut Goldie's Bird of Paradise. Yang keenam ada cendrawasih regiana. Nama ilmiahnya Paradisea regiana. Ini burung ini cukup cantik. Menurut saya ini cendrawasih yang paling cantik ya di genus Paradisea. Nama Inggrisnya ini Regiana Bird of Paradise. Yang ketujuh atau yang terakhir dari genus Paradisea ini ada burung cendrawasih biru. Nama ilmiahnya Paradisea rudolfi. Dalam bahasa Inggris disebut Bluebird of Paradise. Kalau ini warnanya beda ya dibandingkan 6 saudaranya yang lain. Ini warnanya biru, makanya dinamakan burung cendrawasih biru. Pembahasan kita lanjutkan ke genus Cicinirus ya. Di genus ini terdapat 3 spesies burung cendrawasih. Yang pertama ada burung cendrawasih raja. Nama ilmiahnya Cicinirus regius. Dalam bahasa Inggris dinamakan King Bird of Paradise. Nah, ini yang membingungkan nih. Kenapa dinamakan cendrawasih raja atau king? Padahal justru ukurannya burung ini sangat mungil ya. Ini yang jadi pertanyaan saya. Yang kedua ada cendrawasih botak. Nama ilmiahnya Cicinnurus respublica. Dalam bahasa Inggris dinamakan Wilson Bird of Paradise. Ini cukup menarik, cukup unik juga warnanya ya. Saya suka warna burung yang merah-merah seperti ini. Jadi ciri khas di genus Cicinurus itu ekornya ya, ekor antena ya. Jadi memang ekornya ekor kawat. Nama ilmiahnya juga cakep, Cicinurus respublica. Yang terakhir di genus Cicinurus ini, yang ketiga, ada cendrawasih belah rotan. Nama ilmiahnya Cicinurus magnificus. Dalam bahasa Inggris dinamakan Magnificent Bird of Paradise. Warnanya cakep, sesuai dengan ciri-ciri burung dari genus Cicinurus. Ini ekornya ekor kawat juga nih ya, melengkung, warnanya dominan kuning. Sebenarnya sama kayak Wilson yang cendrawasih botak. Bedanya kalau cendrawasih botak merah, ini kuning ya. Selanjutnya kita menuju ke genus Seleucidis. Hanya satu spesies ya di genus ini, yaitu burung cendrawasih mati kawat. Nama ilmiahnya Seleucidis melanolepus. Dalam bahasa Inggris dinamakan 12 White Bird of Paradise atau 11 ya, 11 kawat. Kenapa dinamakan mati kawat ya? Karena memang ekornya kayak kawat dia, serabut-serabut nggak jelas gitu. Padahal warnanya udah bagus ya, cakep, kuning keemasan. Cuman sayang ekornya aja kayak kawat serabut-serabut gitu, nggak jelas ya. Selanjutnya kita menuju ke genus Semioptera. Di genus ini hanya ada satu spesies juga. Ini cukup unik namanya. Persebarannya hanya ada di Maluku Utara. Jadi tidak ada di Papua kayak burung cendrawasih yang lain ya. Nama burung ini adalah bidadari halmahera. Nama ilmiahnya Semioptera wallacei. Dalam bahasa Inggris dinamakan Standard Wing Bird of Paradise. Ini cantik, warnanya cakep, hijau, dan susah banget ditemukan ini karena populasinya juga sangat susah ditemukan di habitatnya di halmahera sana. Ini burungnya ada di tajuk-tajuk pohon tertinggi biasanya. Selanjutnya ada genus Pteridopora. Jadi hanya satu juga nih, hanya satu spesies di genus ini, yaitu burung cendrawasih panji.
Nama ilmiahnya Pteridopora alberti. Dalam bahasa Inggris dinamakan King of Saxony, Bird of Paradise. Panjang amat namanya ya. Ini ciri khasnya dia punya surai kayak Sun Gokong. Ini cakep banget ya. Jadi emang surainya ini untuk memikat betinanya di kala musim kawin. Cantik sekali. Selanjutnya ada genus Parotia. Di genus Parotia ini ada 5 spesies ya. Yang pertama ada Parotia carola. Nama ilmiahnya Parotia carolae. Dalam bahasa Inggris dinamakan Carola parotia. Ini yang kedua ada Cendrawasih parotia. Nama ilmiahnya Parotia berlepsi. Dalam bahasa Inggris dinamakan Bronze parotia. Yang ketiga ada Parotia arfak. Nama ilmiahnya Parotia sevillata. Dalam bahasa Inggris dinamakan Western parotia. Yang keempat ada Parotia wahnes. Nama ilmiahnya Parotia wahnesi. Dalam bahasa Inggris dinamakan Wahnes parotia. Yang kelima ada Parotia lawes. Nama ilmiahnya Parotia lawesi. Dalam bahasa Inggris dinamakan Lawes parotia. Kita selanjutnya menuju ke genus Drepanurnis. Di genus ini ada 2 spesies ya di dalamnya. Burung ini identik dengan paruhnya yang panjang. Makanya spesies ini dinamakan burung paruh sabit. Yang pertama ada burung paruh sabit paruh putih. Nama ilmiahnya Drepanurnis brusni. Dalam bahasa Inggris dinamakan Pale Bill Sicklebill. Jadi emang ini burung paruh sabit, warnanya putih ya. Ini suaranya cukup keras kayak AK-47. Yang suaranya memekakkan telinga ya, memenuhi seluruh isi hutan. Yang kedua ada burung paruh sabit hitam. Nama ilmiahnya Drepanurnis albertisi. Dalam bahasa Inggris dinamakan Black Bill Sicklebill. Ini bedanya dengan yang pertama, hanya ada di paruhnya ya. Kalau paruh sabit paruh putih ya putih gitu. Kalau hitam nih hitam juga. Selanjutnya kita menuju ke genus Ptiloris. Di sini ada 4 spesies ya. Jadi ini spesies toa namanya. Ini cukup cantik-cantik burung ini sebenarnya, walaupun warnanya dominan hitam ya. Yang pertama ada toa surga. Nama ilmiahnya Ptilornis paradiseus. Dalam bahasa Inggris dinamakan Paradise River Bird. Yang kedua ada toa victoria. Nama ilmiahnya Ptilornis victoriae. Dalam bahasa Inggris dinamakan Victoria River Bird. Ini burung ini kekuatannya ada di sayapnya ya. Jadi emang gayanya untuk memikat betinanya itu cukup elegan. Saya paling menyukai burung toa ini ya. Yang ketiga ada toa cemerlang. Nama ilmiahnya Ptiloris magnificus. Dalam bahasa Inggris dinamakan Magnificent River Bird. Gayanya juga cukup elegan ya burung ini. Sama kayak spesies toa yang lain. Jadi memang gayanya saat memikat betina itu cukup eksotik. Gagah gitu ya. Yang keempat ada toa timur. Nama ilmiahnya Ptiloris intercedens. Dalam bahasa Inggris dinamakan Growling Liverbird. Jadi ya sama kayak saudaranya yang lain ya. Ciri-ciri burung toa atau burung riverbird ini ya ada di gayanya saat memikat betinanya di musim birahi ya. Genus selanjutnya adalah genus Epimachus. Ini ada 2 spesies ya di genus ini. Yang pertama ada paruh sabit kuri-kuri. Nama ilmiahnya Epimachus fastosus.
dalam bahasa Inggris dinamakan Black Sicklebill. Sebenarnya ini sama ya kayak yang ada di genus Trypanornis, cuman ini dipisah genusnya. Tapi secara karakter sih sebenarnya sama aja sih kalau menurut saya loh ya. Ini ada di paruhnya juga sama. Yang kedua ada burung paruh sabit coklat. Nama ilmiahnya Epimagus meyeri. Dalam bahasa Inggris dinamakan Brown Sicklebill. Sama aja sebenarnya ini burung ini dengan saudara-saudaranya burung paruh sabit yang lain ya. Ini paruhnya panjang, suaranya juga luar biasa kayak AK-47. Genus selanjutnya adalah Paradigalla. Jadi di genus ini ada 2 spesies ya. Ini termasuk burung Paradigalla. Yang pertama ada burung Paradigalla ekor panjang. Nama ilmiahnya Paradigalla carunculata. Dalam bahasa Inggris dinamakan Longtail Paradigalla. Burung Paradigalla ini ya secara penampilan sih kurang menarik sebenarnya. Ini lebih dominan ke hitam, cuman mukanya kuning ya. Ini ekornya panjang. Yang kedua ada Paradigalla ibinimi. Nama ilmiahnya Paradigalla brevicauda. Dalam bahasa Inggris dinamakan short-tail Paradigalla. Kenapa dinamakan short-tail? Karena memang ekornya pendek ya. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama Paradigalla ekor panjang, yang kedua ini Paradigalla ekor pendek. Jadi hanya ekornya aja yang membedakan ya. Genus selanjutnya adalah genus Astrapia. Jadi ini dari jenis burung Astrapia ya. Di sini ada 5 spesies di genus ini. Yang pertama ada Astrapia cemerlang. Nama ilmiahnya Astrapia splendidissima. Dalam bahasa Inggris dinamakan Splendid Astrapia. Ini cukup menarik sebenarnya, warnanya cerah pastel ya. Ekornya juga panjang. Ini ciri-ciri burung Astrapia yang seperti ini ya. Yang kedua ada burung Astrapia arfak. Nama ilmiahnya Astrapia nigra. Dalam bahasa Inggris dinamakan Arfak Astrapia. Yang ketiga ada burung Astrapia huon. Nama ilmiahnya Astrapia rosildi. Dalam bahasa Inggris dinamakan Huon Astrapia. Yang keempat ada Astrapia stephani. Nama ilmiahnya Astrapia stephaniae. Lucu ya nama ilmiahnya. Dalam bahasa Inggris dinamakan Stephanis Astrapia. Ini sebenarnya hampir mirip Astrapia cemerlang ya. Cuman warnanya agak gelap kalau ini, biru-biru gelap. Ekornya panjang, ciri khas burung Astrapia. Yang kelima, yang terakhir ada Astrapia ekor pita. Nama ilmiahnya Astrapia meyeri. Dalam bahasa Inggris dinamakan Ribbon Tail Astrapia. Ini ciri khasnya, ekornya berwarna putih panjang. Makanya dinamakan ekor pita. Atau tali pocong sebenarnya kalau orang Jawa menyebutnya pasti. Selanjutnya kita menuju ke genus Loporina. Di genus ini terdiri 3 spesies ya. Yang pertama ada Loporina vogelkop. Nama ilmiahnya Loporina nieda. Dalam bahasa Inggris dinamakan vogelkop Loporina. Ini gayanya cukup khas burung ini ya. Perpaduan antara biru dan hitam. Saat memikat betinanya itu cukup eksotik ya, mengembang. Jadi gayanya joget sambil membentuk sayapnya itu kayak kipas. Yang kedua ada cendrawasih kerah. Nama ilmiahnya Loporina superba. Dalam bahasa Inggris dinamakan Greater Loporina. Cendrawasih kerah ini atau Greater Loporina ini ya sama ya dengan hampir sama sih dengan vogelkop Loporina. Secara warna, secara gaya
Ya, seperti itu gaya khasnya burung Loporina. Yang ketiga ada Loporina kecil. Nama ilmiahnya Loporina minor. Dalam bahasa Inggris dinamakan Lesser Loporina. Ini juga nggak ada bedanya. Yang membedakan hanya ukurannya aja. Jadi ini yang paling kecil ya. Makanya dinamakan Lesser Loporina. Selanjutnya kita menuju ke genus Manucodia. Ada 4 spesies ya di genus ini. Ini burung warnanya metalik, hitam, antara hitam sama biru tua sekali gitu. Jadi memang metalik ya warnanya. Yang pertama ada Manucodia jambul keriting. Nama ilmiahnya Manucodia comri. Dalam bahasa Inggris dinamakan Curl-Crested Manucodia. Yang kedua ada Manucodia leher keriting. Nama ilmiahnya Manucodia salibatus. Dalam bahasa Inggris disebut Crinkle Collar Manucodia. Jadi memang lehernya keriting ya, ciri khas burung ini ya, ada di lehernya. Yang ketiga itu Manucodia jobi. Nama ilmiahnya Manucodia jobiensis. Dalam bahasa Inggris dinamakan Jobi Manucodia. Yang terakhir, yang keempat ada Manucodia kilap. Nama ilmiahnya Manucodia ater. Dalam bahasa Inggris dinamakan Glossy Mantled Manucodia. Jadi sama seperti namanya, glossy atau kilap. Penampilannya ya seperti kebanyakan burung Manucodia. Selanjutnya ada genus Ponygamus. Sebenarnya genus ini termasuk jenis burung Manucodia juga ya, tapi nggak tahu kenapa dipisahkan jadi genus tersendiri. Hanya ada 1 spesies, yaitu burung Manucodia trompet. Nama ilmiahnya Ponygamus craundreni. Dalam bahasa Inggris dinamakan Trumpet Manucodia. Jadi sebenarnya sama aja ya, ini ciri khasnya ada di jambulnya, sama gayanya juga keren ini. Yang terakhir ada genus Lycocorax. Nah lucunya burung berwarna hitam pekat ini dinamakan cendrawasih gagak. Jadi ada 2 nama ya, ada cendrawasih, ada gagak. Kenapa begitu? Karena ya memang penampilannya lebih mirip ke gagak ya. Persebarannya juga beda. Kalau burung-burung cendrawasih rata-rata dari Papua, ini dari Maluku. Jadi tidak ada di Papua, endemik di Maluku, sama kayak burung bidadari halmahera. Namanya burung cendrawasih gagak. Nama ilmiahnya Lycocorax pyropterus. Dalam bahasa Inggris dinamakan Paradise crow. Nah cukup sekian dulu ya teman-teman ya, pembahasan kita kali ini seputar burung cendrawasih. Jadi ada 40-an ya jenis burung cendrawasih yang ada di Papua. Jadi ini merupakan burung endemik Indonesia, burung plasmanuta asli Indonesia yang harus kita jaga, kita rawat biar mereka tetap lestari ya. Jadi mari kita jaga burung-burung endemik di Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Itu aja sih pesannya. Jadi terima kasih teman-teman. Ini kalau yang mau request burung apa yang buat dibahas besok silahkan, bebas burung apa aja. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat malam dan see ya.